Suaramu kurang jelas. Baik, Bapak dan Ibu, adik-adik, kakak, semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu semuanya ya? Ini kalau dilihat di operator nih, kira-kira ada beberapa daerah mungkin. Ada yang dari Papua kemarin, dari Papua. Bagaimana kabar di sana? Papua. Terus kemudian ada yang dari Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, beberapa banyak sekali. Dan kemudian rekan-rekan semuanya yang ada di studio. Mohon maaf ini karena ada beberapa kendala teknis tadi seperti yang diutarakan oleh operator gitu. Karena tadi kelihatannya berganti ini hostnya berganti ya. Jadi kelihatannya harus men-setting ulang dari awal. Baik Bapak dan Ibu, menarik sekali ini tentang temanya. Ini ketika saya diminta untuk menjelaskan tentang UAV drone industri sawit masa depan. Mengapa sawit? Mengapa sawit? Karena kan kita tahu bahwasanya sawit itu kalau saat ini posisinya adalah sebagai penyumbang devisa terbesar ya, sebagai sakat gurunya ya di pendapatan nasional ya. Kita tahu bahwasanya sawit itu sekarang sudah menyumbangkan kurang lebih 400 triliun per tahun. 400 triliun per tahun itu sudah menyalip sektor migas. Yang dulu sektor migas menjadi andalan negara, sekarang sawit sudah di atasnya. Jadi sawit, perkebunan itu sudah di atasnya. Terutama sektor perkebunan itu perkebunan sawit. Ya. Dari 15 komoditi itu sawit sudah menyumbangkan hampir 300 triliun per tahun. Jadi ini penting sekali. Mengapa sawit juga? Karena sawit adalah dia ternyata mempunyai luasan yang luar biasa. Ya, sawit itu di Indonesia itu kalau sawit secara keseluruhan kurang lebih itu aja ada 15 juta hektar. 15 juta hektar itu terdiri dari sawit rakyat kurang lebih 8 jutaan, kemudian sawit perusahaan kurang lebih 6 jutaan, 6 juta hektar. Jadi besar sekali. Terus kemudian kita tahu bahwasanya banyak sekali sebenarnya black campaign juga terhadap sawit ya. Padahal sawit sebagai penunjang tadi termasuk yang sokok gurunya, tetapi di lain sisi sawit itu seperti di black campaign ya, di black campaign. Padahal sawit itu di Indonesia sebagai andalan. Ya. Kita tahu bahwasanya di Eropa sana terjadi seperti sawit kita diblok lah, ya, di ban ya, di ban gitu, dilarang masuk pasar sana. Kita tahu bahasa di sana ternyata di sana itu mengandalkan biji hari. Sunflower seed. Ya, kalau dianalisa kan lebih masih 12 juta hektar, itu kan besar sekali. Sementara kita 15 juta hektar. Kemudian ada yang kedua kedelai. Kedelai itu hampir 54 juta hektar, itu besar sekali. Ya, jadi harapan saya adalah ketika saya menyampaikan industri drone ini, itu saya bisa menyumbangkan keilmuan saya di bidang sawit, kemudian bisa membantu ke devisa nasional. Jadi, sawitnya tidak goyah, devisanya lancar, pembangunan lancar ya. Kita ikut ambil bagian dalam mensukseskan NKRI, kita tercinta ya. Oke, lanjut slide yang kedua. Itu hanya polos saja, kita nggak ngomongin itu. Kita ngomongin tentang UAV drone industri sawit masa depan. Ya, UAV ya. Coba slide yang kedua.
Di slide yang kedua, di materi ini kan memang besar sekali ya, banyak materinya, tapi akan saya ringkas dari materi tadi, itu jadi 3. Yang pertama adalah UAV atau drone, kemudian nanti ada pembahasan tentang drone di industri kelapa sawit, terus kemudian ada konsultan drone. Jadi nanti akan saya bagi 3 materinya, ya. Mulai dari UAV, kemudian drone di industri kelapa sawit, kemudian konsultan drone. Oke, lanjut. Ini di slide berikutnya, coba ya. Sambil kita lihat. Di slide berikutnya, tentang UAV. Nah, ini ya. Sebelumnya operator minta maaf. Kalau dijawabkan, narasumber kedua ini baru mau bergabung. Coba. Di slide yang kedua ini tentang UAV. Kalau UAV itu unmanned aerial vehicle ya, atau sering disebut dengan pesawat tanpa awak atau yang disebut dengan drone. Ya, kita biasa sebut drone gitu ya, kenalnya drone. Kalau drone itu kan dulu keluar ya, namanya lebih dulu tren sebelum ada UAV ini ya. Definisinya itu adalah sebuah kendaraan udara yang berbentuk aerodinamis dengan dukungan tenaga tertentu yang mampu terbang sendiri tanpa awak dengan pengendalian jarak jauh. Jadi UAV ini itu dia berbentuk kendaraan tapi di udara, kemudian dikendalikan dari luar. Jadi tidak ada yang menumpang di situ. Kalau nanti misalkan ada pemanfaatan drone digunakan untuk misalkan angkutan, itu nggak jadi UAV lagi. Ini jadi pesawat. Ya. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Slide berikutnya ya. Ini contoh jenis drone-nya. Kalau yang jenis fixed wing, ya fixed wing itu ada yang sebelah paling kiri, ya itu fixed wing. Itu modelnya nanti saya sebutkan. Kemudian ada jenis drone yang multicopter. Kemudian sekarang ada yang terbaru lagi. Jadi kalau fixed wing itu pendorongnya dari belakang, multicopter itu dia menggunakan baling-baling, ya multi berarti banyak baling-balingnya, ya nanti bisa disebutkan misalkan 3, 4, 5 dan seterusnya. Terus kemudian ada yang VTOL, ya vertical take off and landing. Jadi take off-nya itu seperti multicopter, seperti pesawat drone yang multicopter itu ya, yang ada di tengah itu. Terus kemudian landingnya juga seperti multicopter, tetapi di atas itu berjalan menggunakan satu baling-baling. Oke, sambil menunggu pembicara kedua, gitu. Pak Eko sudah masuk belum nih Pak Eko? Oke, belum. Oke, sambil menunggu pembicara kedua, lanjut. Slide berikutnya. Oke, ini saya sekarang akan bicarakan tentang manfaatnya. Nanti sampai ke akhir ke konsultan. Manfaat drone. Itu kebanyakan ya, jadi saya bagi menjadi 3 di sini. Itu yang sebagian besar digunakan. Mungkin di situ nanti ada beberapa manfaat lagi, misalkan digunakan untuk pengiriman barang dan seterusnya. Tapi itu saya lewati, tidak saya masukkan di sini. Jadi drone yang pertama kali itu dia digunakan untuk militer. Ya, kita lihat drone militer itu yang sangat terkenal kemarin ya, ketika drone Amerika itu jatuh di Iran. Nah, itu bisa dilihat di slide itu ada drone mereknya yang Global Hawk gitu ya. Itu harganya 1,7 triliun. Itu jatuh di Iran dulu ya. Waktu dalam misi mata-matai negara gitu ya. Ini drone semahal itu jatuh ya. Isunya bahwasanya drone itu lebih mahal dari pesawat tempur gitu ya. Oke. Terus kemudian pemanfaatan yang kedua
ini yang nanti akan kita bahas, yaitu tentang manfaat drone di bidang geografi. Geografi ini yang paling banyak digunakan sekarang. Yang paling banyak digunakan itu di bidang geografi. Nah, kita lihat di sana gambar-gambarnya itu sudah mempresentasikannya ya. Jadi ketika geografi dulu, orang masih perkembangannya menggunakan satelit, terus kemudian menggunakan pesawat yang lebih rendah, sampai turun ke bawah hingga UAV atau drone-nya masuk ya, dengan ketinggian 150, 500 meter, dan seterusnya. Kemudian manfaat yang ketiga itu di bidang fotografi. Kalau fotografi berarti untuk misalkan pembuatan film. Fotografi itu include di dalamnya adalah videografi. Ya. Di dalam fotografi termasuk videografi di dalamnya. Oke, kita lanjut. Saya jelaskan fokusnya di yang geografi. Yang geografi. Nanti saya hubungkan dengan yang ada di sawitnya. Drone di bidang geografi itu saya bagi 3 lagi. Ya. Drone itu saya bagi 3. Jadi yang pertama adalah perkembangan drone dilihat dari sisi wahananya. Wahana drone itu sebagai wahana, sebagai alat pengangkut nantinya seperti itu. Alat pengangkut apa? Nanti yang kedua, ya, drone alat pengangkut sensor atau kamera. Wahananya semakin canggih nanti, kemudian kameranya pun akan semakin canggih. Jadi drone di bidang geografi saya ringkas menjadi 3. Mungkin nanti Bapak Ibu atau adik-adik yang ingin belajar, sambil belajar bisa mulai dari sini. Jadi drone, perkembangan drone jadi di bidang geografi itu dibagi 3. Wahananya yaitu drone-nya, tempat drone-nya itu terbang dan seterusnya itu namanya wahana. Drone pengangkut nanti ya. Sensor atau kamera, drone-nya itu nanti membawa sesuatu. Ya, yang digunakan untuk motret. Nah, yang motret itu disebut dengan sensor. Dan sensornya nanti macam-macam. Kemudian yang ketiga adalah pengolahan atau investigasi. Ya. Jadi setelah naik ke atas drone-nya, membawa kamera, kemudian diolah, ya, pengolahan itu masuk rumpun dalam perkembangan drone dalam bidang geografi. Oke, kita lanjut untuk slide berikutnya ya. Nah, ini contoh perkembangan drone. Ini saya ambil contoh, mohon maaf, ini saya ambil satu merek gitu ya, nggak ada sensor, ini kita nggak dapat sponsor juga. Tapi drone ini tuh luar biasa terkenal nih ya. Drone ini luar biasa terkenal dan kita tahu ya drone ini hanya baru berdiri beberapa tahun saja, nih tahun 2008. Kita tahu merek DJI itu mulai tahun 2008 ketika peluncuran pertama. Tahun 2013 sudah meluncurkan Phantom 1. 2013 sampai 2015 ada Phantom 1, Phantom 2, Phantom 3. Yang paling fenomenal itu Phantom 3 profesional. Waktu itu sudah membawa sensor dengan resolusi video 4K, 4K ya. Gitu. Kemudian di tahun 2016 sampai 2020 muncullah banyak sekali itu varian dari Phantom ya. Mulai Phantom 4 itu variannya banyak sekali, Mavic Pro, DJI Spark yang kecil untuk videografi biasanya, DJI Tello yang generasi paling kecil. Terus kemudian kita bisa lihat di sini ya di gambar itu, kalau yang Phantom itu ada yang pojok kiri. Ya, pojok kiri adalah Phantom, generasi Phantom itu. Terus kemudian generasi yang kedua Phantom 4, ya. Kemudian yang sebelahnya itu DJI Spark, ya, yang kecil, dia sudah punya namanya sudah punya sensor sehingga nggak nabrak ini ya, sensor ke depan, belakang masih nabrak. Jadi depannya dikasih kamera yang bisa mengukur jarak. Jadi ketika jarak tertentu, drone akan jalan, kemudian melihat ada halangan depan, dia akan berhenti. Kemudian sebelahnya itu ada Inspire ya, ini cukup fenomenal, dulu harganya juga cukup mahal ini ya. Kalau drone yang Phantom dulu di sekitar 25-an, ya, di Skipper pernah punya pertama kali tahun 2015, ya, Phantom 3 itu. Kemudian yang nomor 4, nah ini nomor 4 itu dia adalah Agras ini ya, yang untuk enterprise-nya, itu yang bawa pupuk.
atau membawa air, atau membawa cairan lah, gitu, disemprotkan, bisa bawa pestisida atau pupuk biasanya ya, pemupukan menggunakan air, atau bisa digunakan untuk nyemprot hama atau untuk memadamkan api dan seterusnya. Itu yang nomor 4 dari kiri. Ya. Matris itu yang sekarang ya, yang ada di nomor 5. Ya, matris ini sudah menggunakan RTK. RTK itu kalau itu namanya GPS yang punya akurasi kurang lebih sentimeter ya, sentimeter. Jadi akurasinya 8 cm sampai up ya, up 1 meter, 2 meter lah gitu. Jadi akurat sekali, harganya cukup mahal dia. Kemudian yang terakhir itu ada Mavic ya, gambar Mavic. Oke, lanjut. Pak Eko sudah bisa bergabung, Pak Eko? Belum bisa masuk ya? Sobat, tim operator nanti dibantu Mas ya, untuk Pak Eko agar bisa masuk nanti. Setelah ini biar beliau bisa mengikuti. Nanti Pak Eko banyak sekali ini ya, apa namanya? Banyak sekali pengalamannya. Nanti biar beliau bisa sharing. Oke, lanjut ya. Tentang next ya. Next slide. Bisa masuk next slide. Oke, yang ini tadi adalah perkembangan multikopter. Multikopter itu saya contohkan itu satu merek ya tadi ya, mereknya DJI ya, ada Phantom dan seterusnya. Ini merek yang kedua. Merek yang kedua adalah atau bentuk drone yang kedua yang tadi saya sebutkan di atas itu adalah fixed wing ya, model fixed wing ya. Fixed wing ini saya kelompokkan ini 4. Ada banyak lagi model sebenarnya. Modelnya ini fixed wing itu banyak sekali yang di custom. Jadi drone yang paling banyak di custom salah satunya adalah fixed wing. Jadi brandednya ada dengan harga yang lumayan mahal. Perancangan dan pembuatan drone jenis ini itu banyak sekali. Ya. Ini fixed wing. Kalau kita lihat yang pertama, model yang Skywalker, ya, paling mudah dioperasikan. Skywalker, jenis Skywalker, itu pesawat. Terus kemudian di sampingnya, di bawahnya itu ada paling-paling. Ya. Modif dari itu adalah model Twin Dream, yaitu dia menggunakan dua paling-paling ya, paling-palingnya 2 depan, twin ya, double. Ya. Kemudian model yang ketiga ini AirMapper. AirMapper itu lumayan besar nih ya, drone dengan panjang kurang lebih 1,5 meter nih ya, yang AirMapper I8. Itu ketika menerbangkan ini harus dilempar dengan pelontar ya. Nanti Bapak dan Ibu atau adik-adik bisa melihat atau mencari referensi di YouTube tentang drone AirMapper ya. Kalau Skywalker cukup dilempar saja. Kemudian ada Twin Dream juga dilempar saja. Kemudian ada yang terbaru nih ya, yang terbaru itu adalah yang brandednya Trinity F90 VTOL tadi yang saya sebutkan di atas ya. Ada 3 jenis kan tadi yang di atas ya. Ada pertama ada drone yang model multicopter, kemudian fixed wing, kemudian adalah gabungan dari multicopter dan fixed wing. Itu contohnya itu yang Trinity F90 Plus. Itu bisa diklik gitu ya. Mungkin berapa tulisan mau klik itu ada videonya. Coba diikan. Ya. Ya, diklik. Di tengahnya ya. Nah, itu ya. Nah, itu contoh yang vital seperti itu ya. Ini agak lag ya mungkin ya. Jadi dia untuk take off dan landing itu dia menggunakan vertikal tadi ya. Jadi naik ke atas sebagai
multicopter, turun sebagai multicopter, naik ke atas multicopter, kemudian berganti ya di switch ya, berganti menjadi skywalker. Kita tahu bahwasanya multicopter itu baling-balingnya banyak, itu boros di baterai. Makanya kita lihat drone-drone jenis multicopter itu baterainya besar sekali, ya, baterainya besar, api boros. Maka kita berganti dengan yang jenis skywalker ya. Kalau skywalker atau mode air mapper atau twin dream ini itu dalam sekali terbang dia bisa menjangkau kurang lebih 60-70 kilo. Jadi ketika dikonversi ke hektar itu kira-kira bisa menjangkau 400 sampai 1000 hektar per sekali terbang. Ini ya yang skywalker, yang twin dream, air mapper dan seterusnya. Tapi kalau menggunakan yang multicopter itu hanya 15 menit. Ya, 15 menit. Kami di Insiper juga punya yang dengan kapasitas baterai yang sangat besar ya, kurang lebih 20.000 mAh, itu hanya tahan kurang lebih 40 menit. Ya, 40 menit dengan cakupan pemetaan kurang lebih 60 hektar per sekali terbang. Ya. Tapi kalau jenis skywalker itu sampai 400 sampai 1000. Bahkan ada inovasi lagi sekarang menggunakan baterai, ya, baterainya dikombin antara baterai dan propellernya atau baling-balingnya itu bisa tahan sampai 3 jam ya, jenis skywalker. Kalau 3 jam itu bisa memetakan kurang lebih 1.800 hektar. Oke, lanjut, bisa lanjut ya. Pak Eko sudah ada kabar? Oh, baru update ya. Oke, Pak Eko sedang update Zoom-nya. Next. Udah bisa next belum? Belum bisa next. Sambil menunggu mungkin Pak Arief kita bisa elaborasi. Yeah. Kira-kira untuk yang jenis skywalker yang areanya luas, kemudian bisa tahan lama, itu ada yang punya nggak tuh kira-kira? Kalau di Insiper kita punya. Di Insiper kita punya. Kita punya 2 jenis drone ini, ya masih skywalker ya. Ada 2 jenis. Ya dulu rakitan tahun 2015. Nah sekarang sudah lumayan ya. Udah agak jauh ya. Jadi tapi dulu, kita punya ya sejenis ya, itu. dulu itu termasuk yang paling tinggi di kelasnya lah ya. Okay. Kalau sekarang ya ada 5 tahun ya. Yeah. Perkembangan teknologi kan paling tidak 5 tahun ya terakhir. 2 tahun udah ketinggalan ya. Udah ketinggalan. Oke, 2 tahun. Mungkin kita bagian dari yang punya yang terbaru gitu ya Pak Arief ya. Pada waktunya. Pada zaman. Ya. Kita nanti update lagi. Oke. Oke. Pak Eko sudah masuk ya Pak Eko? Mungkin Pak Eko bisa dikasih ini speaker ya. Nanti biar ada interaktif saya dengan narasumber yang kedua. Sudah masuk Pak Eko ya? Sudah? Oke. Pak Eko sudah join ya? Oke, selamat datang Pak Eko Raharjo. Narasumber kita yang kedua, ini beliau domisilinya di Jakarta ya. Selamat datang Pak Eko di tengah-tengah kita semua. Nanti kita sudah mulai nih Pak Eko. Pak Arief sudah mulai penjelasan basic-basic tentang jenis-jenis drone. Nanti mungkin kita bisa diskusi interaktif, tapi materinya untuk Pak Eko nanti mungkin setelah Pak Arief kita sajikan ya Pak Eko ya. Oke, kita lanjut Pak Arief. Oke. Saya lanjutkan ini. Tadi kan ada 3 ya. 3. Kemudian yang tadi perkembangan mulai dari sensor, terus kemudian wahana, yang ini dari pengolahan foto. Ya, pengolahan foto. Ini mungkin bisa back 1 lagi Mas ya. Ini 2.2 kayaknya belum. Back lagi ya. Jadi ini back ini. Back 2.2 ini ya, tadi kelewatan ya. Ini adalah perkembangan sensor ya. Yang tadi yang nomor 3. Jadi ada 3 perkembangan di Google itu ada 3, yaitu perkembangan drone sebagai wahana, terus kemudian perkembangan yang diangkut oleh drone itu, ya, yang diangkut ini termasuk yang paling menentukan. Drone-nya menentukan, ini pun tidak kalah ya. Kalau yang sensor ini, sensor ini
ada banyak sekali sensor. Saya bagi paling tidak ada 4. Ya. Saya bagi ada 4. Itu dengan sensor atau kamera visible. Kamera visible itu kamera seperti yang ada di HP kita. HP kita foto apa yang tampak sesuai dengan aslinya, itu adalah kamera visible. Jadi dia ada 3 pin atau saluran gelombang. Ya, gitu. Kalau kita melihat mata itu, mata kita melihat dunia luar. Sudah? Sudah nyambung ya, baik ya. Oke. Visible, ya visible itu seperti foto biasa, ya. Itu gabungan antara pin biru, hijau, dan merah. Ya. Jadi apa yang ditampilkan di kamera adalah seperti apa yang kita lihat di lapangan. Kita foto orang, maka orangnya seperti itu. Itu kamera visible. Ada 3 pin atau 3 saluran. Ya. Gelombangnya, ya gelombang mata kita itu biru, hijau, dan merah. Kombinasi dari itu. Itu gelombang visible. Kemudian sensor yang kedua yang berkembang ini adalah multispektral. Multispektral kamera. Di sini yang kami punya ya, kalau yang visible contohnya Sony Alpha nih ya, paling sering dipakai di drone. Sony Alpha A5000 atau A6000 lah, kurang lebih seperti itu. Nanti bisa ditanyakan ke pengembang drone langsung ya, Pak Eko, beliau sudah banyak sekali pengalaman. Kemudian yang multispektral, kita juga punya multispektral di sini. Multispektral itu dia ada penambahan 1 saluran, yaitu inframerah. Ya, 1 saluran, yaitu inframerah. Jadi di sini ada 6 gelombang tambahan, ya, yaitu gelombang biru, hijau, merah, merah di-split lagi menjadi red edge, ya sini ya, seperti nama kameranya multispektral itu red edge, ya. Terus kemudian satu lagi tambahan adalah inframerah dekat, ya. Jadi ada 5 saluran. Nah, kalau kita menggunakan multispektral, itu kombinasinya jauh lebih banyak. Jadi kita bisa melihat apa yang tidak kita lihat. Ya. Mata kita melihat itu adalah mata melihat yang kasat mata, yang visible saja, yang terlihat. Gitu. Tapi dengan menggunakan multispektral kamera, kita bisa melihat sesuatu yang dipancarkan oleh inframerah. Ya, kita ambil contoh misalkan kamera inframerah itu bisa ketika gelap itu masih bisa tampak. Misalkan contohnya adalah di kamera-kamera yang untuk CCTV lah, contohnya seperti itu. Jadi malam masih bisa terlihat, ya, walaupun remang-remang. Kemudian ini kamera lidar. Lidar ini perkembangannya luar biasa. Ya, lidar itu dia banyak digunakan untuk pembuatan topografi. Ya, topografi dia bisa mengenal ketinggian tepat. Ya, ketinggian tepat. Dengan menggunakan visible multispektral pun bisa, tetapi kamera lidar jauh lebih bagus. Ya. Kamera lidar ini yang kadang-kadang nanti akan menggantikan pengukuran langsung di lapangan, ya, dengan menggunakan kamera lidar. Tapi harganya cukup mahal nih, ya. Harganya cukup mahal. Kemudian hiperspektral. Hiperspektral ini dia jangkauan spektralnya lebih luas lagi. Ya, visible itu ada 3, multispektral yang kami punya itu ada 5 saluran sampai inframerah. Kemudian kamera lidar dia salurannya lidar sendiri atau radar, yang menggunakan saluran yang panjang gelombang yang lebih panjang hingga bisa menembus kira-kira air yang bening lah, ya. Air yang bening bisa tertembus atau bisa menembus kira-kira ada sela-sela pohon yang kecil bisa tertembus, ya. Kemudian hiperspektral. Kalau hiperspektral itu sebenarnya sama dengan visible multispektral, sama, tetapi panjang gelombang tadi itu dipecah-pecah lagi menjadi banyak. Misalkan kita ada kamera visible, gelombang itu ada 3, gelombang biru, hijau, dan merah. Ya, gelombang biru, hijau, dan merah. Gelombang biru 0,4 sampai 0,5, 0,5 sampai 0,6 mikron ya. Kemudian 0,6 sampai 0,7. Hiperspektral dari 0,4 sampai 0,5 itu dibagi lagi. Jadi pecah-pecah lagi misalkan jadi 4, 5, atau 6. Ya, seperti tadi. Merah, red, yang di multispektral ya, red itu dipecah lagi menjadi red edge. Yang hiperspektral itu dipecah lagi per 0,1 ya, 0,01 mikron. Misalkan 0,41 sampai 0,42. Itu panjang gelombangnya ya. Nah, kita tahu nih, mungkin
Kalau dilihat, Bapak dan Ibu melihat di panjang gelombang, ya, panjang gelombang itu semakin ke kiri ada gelombang visible, multispektral, terus semakin ke kanan nanti ada kamera lidar dan seterusnya. Kalau kirinya visible itu ada gelombang sinar E yang bisa dipakai untuk misalkan USG, ibu hamil dan seterusnya. Terus semakin ke kanan itu ada gelombang panjang gelombang lidar, kemudian ada radio, kemudian televisi, sampai ke kanan lagi ya. Semakin ke kanan, panjang gelombang makin besar. Oke, kita lanjut. 2-3. Lanjut, Mas. Ya, ini masing-masing harga yang visible tadi, kira-kira harganya kalau yang tadi itu sekitar 7-8 jutaan lah ya, kamera yang visible, itu yang diangkut oleh drone. Kemudian yang multispektral yang kita punya itu harganya lebih dari 90 juta gitu ya. Kemudian yang lidar itu lebih mahal lagi ya, mungkin sampai hampir ratusan juta ya, 150 juta mungkin ya. Beberapa teman yang membeli itu masih berpikir karena harganya yang terlalu mahal. Ya. Kemudian lanjut ke 2-3 tentang pengolahan foto. Ini pengolahan foto, ini mungkin teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan drone sudah sangat kenal ya dengan software-software ini ya. Jadi tadi ada wahananya, drone-nya, jenis-jenisnya, kemudian sensornya yang dibawa, terus kemudian kalau sudah jadi foto, maka perlu diolah. Pengolahan ini sebagai dua. Ya, pengolahan dari mosaik foto, yaitu mulai dari menggabungkan foto. Jadi ketika kita foto drone itu bukan 1-2 foto ya. Kalau foto drone itu bisa ratusan ya. Bahkan ketika saya melakukan pemotretan itu lebih dari 4.000 foto. Ya, 4.000 foto dengan ukuran misalkan saya menggunakan tadi kamera visible miliknya Sony, itu ukurannya bisa satu foto ukurannya 7 mega. Atau foto 7 mega. Kalau 1.000 foto itu sudah 7 giga. 1.000 foto 7 giga. Itu diolah, digabungkan menjadi satu. Ya, mosaik itu menggabungkan foto. Jadi foto jangkauannya misalkan satu foto cepret gitu 40 meter persegi terfoto. Foto berikutnya itu 40 meter persegi berikutnya dan seterusnya sampai 1.000 foto. Ya, gitu. Kemudian digabungkan menjadi satu. Nah, penggabungannya ini bisa menggunakan kalau dulu Agisoft Photoscan ya versi lama ya. Kemudian berpecah jadi Agisoft Metaset nih ya. Photoscan berarti mungkin ini dia ada hubungannya dengan Adobe kali ya, atau Photoshop mungkin ya. Tapi ini sekarang berpisah jadi Agisoft Metaset. Kemudian ini yang versi yang Agisoft Photoscan itu versi komputernya, versi komputer. Kalau versi Windows menurut saya. Kalau Pix4D ada versi Windows-nya juga ada, itu versi Android-nya ada, atau versi iOS-nya juga ada. Biasanya sering dipakai oleh orang untuk pemotretan drone yang terkoneksi dengan HP. Drone deploy pun iya. Drone deploy itu biasanya dipakai untuk generasi Phantom 3 ke atas ya. Kemudian yang kedua, selain pengolahan foto ya, yang penting lagi adalah image processing atau aplikasi. Ya, image processing aplikasi. Contohnya itu kalau sudah di mosaik, foto itu kan diolah. Diolah itu bisa, misalkan kita cari beda ketinggian, atau kita olah misalkan cut and fill. Saya akan menghitung ketinggiannya, dibuat model 3 dimensi, kemudian saya akan potong 3 dimensi tadi, dipindahkan ke lembah, cukup enggak? Nah, itu cut and fill, bisa untuk seperti itu, model 3 dimensi. Kita bisa melihat, misalkan kita memfoto drone dari atas, bentuk 3 dimensi kampus misalkan, atau kita bentuk 3 dimensi satu bangunan, ya, contohnya seperti itu. Kemudian ArcGIS ini software yang sangat terkenal. Ya, ArcGIS ini ya kira-kira di software pemetaan itu yang paling monopoli ini ya. ArcGIS ini dulu versinya dari ArcInfo, zaman saya kuliah dulu, kemudian ArcView, kemudian turun ArcGIS sekarang ya. ArcGIS sudah ada ArcGIS yang Pro sekarang. Terus kemudian Cognition ya. Cognition itu dia juga satu software ini dari Trimble ya. Itu sempat populer sekali.
di para pemuda drone itu digunakan waktu itu untuk menghitung cacah sawit. Ya, sekarang di ARSIS pun sudah ada. Jadi menghitung cacah sawit secara otomatis. Jadi kita tidak satu-satu lagi, tetapi menghitung secara otomatis dengan pengambilan sampel. Ya. Global Mapper biasanya untuk menampilkan atau mengkonversi misalkan hasilnya dia dari formatnya JPEG, formatnya TIV, itu nanti dikonversi ke format-format yang lain, ke ARSIS dan seterusnya, biasanya menggunakan Global Mapper ya. Global Mapper itu kalau zaman saya itu sering disebut dengan software yang paling banyak digunakan untuk konversi. Ya. Kalau konversi artinya save as ke, gitu ya, kemana saja Global Mapper. Jadi sangat terkenal. Oke, next. Oke. Sekarang ke tadi aplikasi drone di industri kelapa sawit ya. Tadi sudah, sekarang aplikasinya drone tadi itu banyak sekali di sawit ya. Bisa digunakan, yang paling banyak digunakan itu digunakan untuk pemotretan foto ya, digunakan untuk desain dan layout perkebunan. Biasanya paling banyak digunakan untuk itu. Jadi satu perusahaan sawit ingin mengetahui pohon sawitnya dari atas. Nah, kita perlu tahu bahwasanya dari atas itu kenampakan berbeda dari bawah. Bapak, Ibu, dan adik-adik bisa melihat ya, di bawah ini, background presentasi saya ini ya, PowerPoint-nya, background-nya itu kan gambar sawitnya. Sawit dilihat dari atas itu berbeda dengan dilihat dari bawah. Kalau dilihat dari atas, kita bisa melihat secara keseluruhan. Kelihatan, di mana yang perlu, pohon sawitnya mana yang bagus, mana yang tidak bisa kelihatan dari atas. Nah, ini paling sering digunakan seperti itu. Untuk mengetahui, ini sawitnya di luar atau di samping-sampingnya itu bagus, tetapi belum tentu di tengahnya. Nah, beberapa dulu saya sering lihat di perkebunan sawit, jadi sawitnya di pinggir jalan bagus, ketika masuk ke tengah sawitnya banyak yang mati atau banyak yang tidak subur lah bentuknya ya, seperti itu. Kemudian bisa digunakan untuk monitoring kesehatan tanaman kelapa sawit. Monitoring kesehatan artinya kita ngecek sawit itu sehat atau tidak. Sawit itu sehat atau tidak. Ini kita ngeceknya mudah sekali kalau sawit sehat dan tidak, dari atas kelihatan. Apalagi kita menggunakan kamera tadi ya, tidak menggunakan visible lagi, tapi menggunakan multispektral tadi. Multispektral yang kamera yang di depan tadi ya, multispektral. Jadi ada kamera inframerahnya yang merekam pohon sawitnya itu. Dan kita tahu, kalau Bapak dan Ibu tahu ya, jadi kurva pantulan atau respon spektral atau respon dari tanaman ya, di sensor ketika difoto menggunakan kamera inframerah, jadi foto itu tajamnya bisa lebih dari 10 kali lipatnya. Ya, jadi kalau orang itu dengan menggunakan kamera inframerah itu bisa membedakan 6 kali lebih jelas ya, 6 kali mungkin 10 kali lebih jelas lah, 10 kali lebih jelas dibandingkan dengan kamera visible. Ya, kalau kita punya kamera multispektral lebih mudah mengkelaskan apakah tanaman itu termasuk sakit atau tidak. Menghitung cacah sawit otomatis ya, ini pernah kami teliti yang ini. Jadi selama ini penghitung cacah secara otomatis ya, jadi dimasukkan citranya, ketika klik langsung menghitung sendiri. Di perkebunan, banyak sekali yang masih menggunakan software tadi, seperti software yang ArcGIS tadi digunakan untuk menghitung sawit secara manual. Drone-nya ada, tetapi dihitungnya manual, klik satu-satu. Terus kemudian ada tadi salah satu software yang dari Edge of Nation, yang dari Trimble itu juga digunakan untuk menghitung cacah secara otomatis. Nah, kita di Stepper ini, alhamdulillah kita sudah punya satu aplikasi yang digunakan untuk menghitung secara otomatis. Jadi ketika satu software foto drone, ini foto drone yang saya foto dari drone, bisa saya ambil, kemudian saya masukkan dalam software itu, software yang kita rancang, itu secara otomatis dia akan terhitung secara otomatis. Jadi software itu bisa membedakan antara
mana pohon sawit, mana pohon selain sawit ya. Mana hijau-hijau itu pisang, mana itu sawit, itu bisa dibedakan. Kemudian drone digunakan untuk manajemen pemupukan, itu juga sudah pernah kami teliti. Ya. Prinsipnya adalah ketika saya foto drone dari atas, ya, kemudian saya dapatkan pantulan dari pohon sawit ya, dari daunnya, daunnya kemudian kita analisis, kemudian kita modelkan dengan kalau daunnya seperti ini, tanah yang ada di bawahnya itu seperti apa? Ya, drone-nya seperti ini, tanah di bawahnya tuh seperti apa? Nah, itu nanti terus dibuat model. Jadi jika diteliti lebih lanjut, ya, drone untuk manajemen pemupukan sawit itu, kita tidak perlu lagi ke depannya gitu ya, tidak perlu lagi mengambil sampel daun. Ya, harapannya seperti itu, tidak perlu mengambil sampel tanah ketika mau pemupukan. Cukup difoto dengan drone, kita harus tahu atau sudah tahu takarannya. Nah, seperti itu. Kemudian ada ya, aplikasi drone untuk kalau drone diintegrasikan dengan GPS tracker itu bisa membuat lubang tanam secara otomatis di sawit ya. Jadi drone-nya digunakan untuk memfoto, terus kemudian sudah didapatkan koordinat-koordinatnya, kemudian kita create koordinat titik-titiknya ada di mana, nanti hole digger, ya, satu traktor yang digunakan untuk melubangi itu dipasangi GPS tracker. Jadi dia akan jalan sendiri menuju ke tempat titik yang ditentukan. Kemudian kita bor, kita gali ya, dengan ukuran misalkan 60 kali 60 cm dan seterusnya. Jadi ini secara otomatis jalan. Gitu. Ini salah satu aplikasi yang terintegrasi ya. Oke, lanjutnya. Oke, kita masuk ke tahap akhir ya. Ini waktunya sebenarnya cuma 20 menit ya. 5 menit lagi ya. Oke. Ini setiap satu slide ini itu bisa didalami paling tidak beberapa pertemuan gitu ya. Satu slide, beberapa pertemuan, insya Allah nanti Bapak dan Ibu tadi tahu lebih detail tentang drone. Ini secara umum saja. Secara umum saja tentang konsultan drone. Konsultan drone itu ada kompetensinya. Jadi paling tidak kita punya kompetensi yang minimalnya apa atau basic kompetensinya apalah. Kemudian di sini saya kelompokkan kalau kompetensinya itu mulai dari desain dan perakitan. Orang yang bisa desain dan perakitan drone itu bisa jadi konsultan drone. Ya, mulai dari apa? Desain saja, bikin drone, merakit. Nah, nanti kita bisa tanyakan ke Pak Eko, beliau sudah pengalaman ya. Kemudian pilot, ya, pilot drone. Ya, sebelum zamannya era ada drone yang vertikal take off landing tadi ya, VTOL tadi, itu pilot drone itu sangat berperan besar. Ya. Ketika kita mengoperasikan drone jenis fixed wing, ya, fixed wing. Kalau drone yang jenisnya multicopter gampang aja, ya. Multicopter itu gampang dioperasikan. Multicopter itu yang pakai baling-baling 4, 6, 8 itu ya. Artinya dia naik ke atas, sudah ada GPS-nya, nggak akan kemana-mana. Namanya hovering ya. Dia akan diam aja di atas. Jadi siapa aja bisa mengoperasikan. Tapi ketika menggunakan fixed wing, itu susah. Ya, fixed wing dengan kecepatan antara 12 sampai 20 meter per detik. Artinya ketika kita lengah, pesawat jalan 12 meter atau 20 meter per detik. Jadi bisa nabrak. Ya. Ini saya alami beberapa kali ya. Saya ketika menerbangkan drone sudah habis 2 atau 3 pesawat ya rusak jatuh ya. Ya, kemudian pilot tadi ya, pilot ini juga salah satu yang lumayan menjanjikan ya sebagai konsultan. Mozaik foto dan pengolahan, orang yang bisa mozaik foto tadi pengolahan itu sudah jadi konsultan sendiri. Kemudian aplikasinya, ya, memanfaatkan fotonya kalau udah jadi untuk apa? Nah, gitu. Kalau udah jadi untuk apa? Misalkan tadi saya mau ngecek sawitnya ini sakit atau tidak. Nah, itu kan lanjutannya. Jadi mulai dari desain perakitan, drone pilotnya ada, di mozaik jadi, setelah jadi dimanfaatkan drone-nya untuk apa? Nah, itu salah satu konsultan sendiri. Ya, makin ke sini itu membutuhkan keilmuan yang lebih. Ya, desain perakitan dia butuh belajar dan seterusnya. Pilot drone mungkin siapa aja bisa belajar lah ya.
Mozaik foto butuh keilmuan lagi. Pemanfaatan foto butuh kuliah tambahan lagi atau butuh sekolah lagi. Ya, kalian bisa paling tidak butuh belajar lebih lama lah. Kemudian yang paling tinggi yaitu di bidang perencanaan dan manajemen perkebunan. Jadi mengkombinasikan semua elemen drone tadi, gambar, fotonya dan seterusnya digunakan untuk perencanaan dan manajemen perkebunan. Jadi satu kesatuan. Nah, mulai di situ termasuk ngitung pohonnya berapa, nanti dia mau panen berapa kali, panen yang mana saja, dan seterusnya. Aplikasinya sudah seperti sistem informasi, jadi lengkap sekali. Lanjut. Masih 1-2 slide lagi ya. Ini tentang konsultan drone. Yang dua, saran jadi konsultan drone ini ya. Tadi kan ada basic keilmuan, sudah punya, kita harus mengenal market, ya, calon klien kita. Kalau kita nggak kenal, ya nggak bisa kita masuk ke sana. Gitu. Kliennya siapa? Kalau sawit, kan kita tahu sawit tadi. Sawit itu 15 juta hektar di Indonesia. 15 juta hektar itu miliknya siapa? 6 juta hektar kurang lebih. Itu miliknya sawit rakyat ya. 6 juta. 6 juta sawit rakyat ya. Kalau nggak kebalik ya. 40% sawit rakyat. 60% sawitnya miliknya perusahaan. Nah, dari situ 6 sama 8. 6 juta sekian sampai 8 juta hektar ya. Banyak sekali. Kita tahu, ini sawit luas banyak. Kalau nggak ada manajemen pengolahannya dengan menggunakan drone dan sebagainya, lama sekali ya. Drone akan membantu sekali. Ya, jadi klien kita siapa? Perusahaan sawit. Perusahaan sawit, kalau perusahaan sawit berarti kita harus tahu, perusahaan sawit itu seperti apa. Ada Sinarmas, ada Wilmar, ada BGA, ada Sampurna Agro, dan seterusnya. Gitu ya. Alhamdulillah, kami di Insiper itu sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan sawit. Ya, jadi kalau adik-adik misalkan ini ada yang mau kuliah gitu ya, kuliah, kita masuk sini. Di sini ada linknya sudah dapat lah ya. Atau kita sudah lebih mengenal market kita. Ya, marketnya siapa? Marketnya perusahaan sawit tadi. Sawit rakyat individu, misalnya milik individu atau milik koperasi. Gitu. Kemudian pemerintah daerah juga mempunyai sawit juga. Ya, mitra Insiper semua itu yang Bapak sebutkan tadi. Ini mitra-mitra kami ya, betul. Jadi kalau pengen mengenal market menjadi calon klien kita ya, kalau di sini sudah dapat lah, insya Allah seperti itu. Oke, lanjut ya. Yang terakhir ini saat konsultan dulu yang terakhir. Di next lagi ya. Oke. Nah ini adalah yang poin penting sekali, tapi kadang-kadang orang nggak gas gitu ya. Ini poin yang penting yaitu relasi dan jaringan. Punya skill hebat, tapi nggak punya relasi, nggak bisa masuk. Ya, nggak bisa masuk konsultan. Jadi, kita harus punya relasi dan jaringan yang bagus. Kita mau, kita mau menjadi konsultan di perkebunan sawit dan seterusnya, kan nyari kemana? Mungkin salah satunya, kalau saya sambil promosi gitu ya, saya bilang seperti itu ya, izin sama operator ini ya, sama moderator ya, untuk promosi gitu ya. Jadi kita di Insiper itu kan kita sudah mendeklar bahwasannya kita sebagai salah satu institusi yang terbaik di bidang persawitan atau perkebunan, konsen ya, konsen dengan sawit ya. Mungkin seperti itu. Tadi konsennya dengan sawit. Kita tahu bahwasannya sawit itu sudah menyumbangkan devisa itu 240 triliun per tahun. Ya, hampir 300 juta gitu, sudah hampir ngalahin migas ya, sejajar dengan migas. Ya itu, jadi membangun relasi dan jaringan itu ya pertama harus mencari tempat belajar yang tepat. Misalkan satu tempat belajarnya di mana, pelatihan di mana, apakah itu bisa menambah relasi kita. Kita kursus drone, ya, drone sekarang kursus pertukaran banyak sekali. Kemudian kita kuliah mencari jurusannya, misalkan gitu. Jurusannya apa yang tentang drone gitu. Apakah fasilitasnya ada di sana? Gitu. Kemudian jaringan pertemanan, ya ini kesamaan institusi penting banget ya, penting sekali. Jadi beberapa alumnis kita, ya, alumnis dari Insiper itu kan banyak puluhan ribu, ya. Puluhan ribu yang jadi GM udah banyak sekali ya, di perkebunan kelapa sawit, tersebar di perusahaan sawit yang besar. Gitu. Artinya ketika kita membawa Insiper, ya insya Allah
Ya, salah satunya bisa mendongkraki ya, tadi kan pertemanan gitu ya. Ini lulusan mana? Instiper. Oh ya, saya sudah kenal. Sama aja ketika kita mau mendesain sesuatu, kita sudah tahu orangnya, kapasitasnya, maka kita biasanya lebih percaya. Oh, saya mau saya minta buatkan drone. Oh, buatkan drone misalkan dengan mitra. Oh, dengan mitra Instiper. Ini mitranya Instiper. Jadi biasanya lebih dipercaya. Kira-kira seperti itu. Next, lanjut. Taruh cepat. Ya, ini contoh. Ini ya, contoh kalau menjadi konsultan di perkebunan ya. Ini saya ambil contohnya. Misalkan pemetaan perkebunan, kita mau foto udara, hasilnya foto udara, kemudian ada penghitungan area luas kebun, kita membuatkan peta tematik kebunnya, kemudian kita analisis tanamannya, kemudian alatnya menggunakan pesawat tadi misalkan fixed wing, Skywalker yang kita punya, kameranya menggunakan Sony, dan seterusnya. Harganya mulai 15.000 per hektar. Per hektar ya? Per hektarnya. Untuk sekali pekerjaan biasanya berapa hektar, Pak? Kalau pekerjaan itu luas sekali ya. Kalau misalkan satu perkebunan dia punya 8.000 hektar, 8.000 hektar itu bisa diselesaikan paling tidak 5-6 hari. Kalau cuacanya bagus ya. Cuacanya cerah bisa 5-6 hari sudah selesai. Ya, bisa dikalikan saja ya. Itu clue yang ditunggu-tunggu sepertinya Pak Arief. Iya, ini minimal, sebenarnya minimal saja. Karena di lapangan itu harganya tentatif. Nah, tentatif ya. Bervariasi. Kita misalkan karena sama teman, oh kamu tak fotokan nih, harganya sekian. Kalau kita menggunakan fixed wing, kita bisa terbang, sekali terbang kan 400 hektar sampai 1.000 hektar. Jadi kalikan lah, kira-kira seperti itu. Ini prospektifnya. Ya, kameranya masih menggunakan ya Sony. Apalagi menggunakan multispektral. Itu jauh lebih besar lagi. Oke, lanjut. Ini 15.000 per hektar. Tadi belum muncul. Oke, sudah. Ini program pelatihan ya. Karena kan biasanya ada orang kalau saya nggak pengen dibuatin fotonya, tapi saya punya drone sendiri. Nah, kita bisa ada paket-paket pelatihan. Ini contoh paketnya saja. Contoh paketnya. Artinya paket-paket yang lain banyak. Orang-orang juga banyak mengkreasi. Sekarang apalagi sudah begitu booming drone ya, mungkin harganya jauh lebih murah. Nah, ini yang di sini paket ini itu harga yang basic pemetaan sampai bawah itu yang kurang lebih 7,5 jutaan itu prakteknya menggunakan drone yang fixed wing ya. Fixed wing, bukan drone yang pakai Phantom itu ya. Kalau pakai Phantom kan siapa aja bisa. Pakai Phantom itu siapa aja bisa. Ya mungkin pelatihannya nggak sebesar ini ya. Bisa mungkin 1-2 juta saja. Nah, itu sudah bisa. Tapi menggunakan fixed wing itu risikonya besar. Jadi kita latihan terbang saja ya. Latihan terbang aja mungkin kalau jatuhin satu pesawat kan lumayan ya. Harganya juga lebih mahal karena menggunakan fixed wing ya, pesawat ini. Oke, lanjut.